Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya teman-teman? Sehat selalu ya. Tambah sukses, tambah semangat, kita berjuang. Alhamdulillah malam ini saya dikasih kesempatan oleh beliau yang sangat luar biasa, sponsor sekaligus upline saya, Bapak Rohidin. Malam ini saya akan sharing ya untuk materi Marla atau marketing langit. Oke, perkenalkan nama saya Suryanti, asal Banjarnegara, owner Stokis A2116 Tangerang. Sebelum kita memulai materinya, sharing sedikit ya tentang saya awal gabungnya dulu 2013 bulan September kalau nggak salah, dan ikut KDI bulan Agustus 2016. Di KDI itu saya sih belum terlalu memahami ya materi-materi KDI waktu itu. 2000, di waktu KDI kan ada kotak impian ya. Di situ menulis impian yang nanti katanya 5 tahun kemudian akan dibuka dan dibacakan apakah yang kita tulis itu sudah terchecklist gitu. Nah, di situ saya menulis bahwa 2018 akan jadi stokis karena saya kan ikutnya 2016 itu kan KDI. Nah, saya belum memahami apapun tentang bisnisnya, belum paham produk-produknya gitu. Jadi saya memberikan kesempatan pada diri sendiri selama 1 tahun 2017 untuk mengenal lebih dalam tentang bisnis NASA. Jadi saya tulis 2018 saya menjadi stokis. Karena tulisan saya kurang spesifik ya kan, 2018 jadi stokis. Iya, stokisnya saya mepet bulan Desember gitu karena kurang spesifik. Yang penting 2018 gitu ya. Coba kalau saya kasih bulannya, mungkin bisa tuh lebih spesifik lagi gitu kan. Nah, itu saya baru ngeh waktu 2018 saya kan ikut terapi gratitude. Di situ ada surat untuk Allah dan menulis set goal jangka pendek dan jangka menengah gitu ya. Saya tulis bulan Agustus saya naik goal manager dengan omset 10.000 PV. September Oktober omsetnya 15.000 PV, November pengajuan. Dan memang terjadi, bulan Agustus saya naik goal manager, tapi omsetnya jadi 11, nggak 10, meleset tapi lebih besar. September Oktober 17.000 PV sama 20.000 PV, jadi meleset tapi lebih besar. Dan November pengajuan, benar ya, nggak meleset sama sekali. Dan Desember resmi jadi stokis 2116. Dan tulisan itu kan saya taruh di brosur-brosur gitu. Setelah brosur-brosurnya habis, ketemulah si surat itu. Ya langsung gemeteran saya. Ini tulisan saya bisa terjadi gitu. Nah, kan kayak nggak percaya gitu ya. Tapi ini nyata gitu. Nah, saya ingin teman-teman jika pengen mempraktekkan ilmu materi Marla ini, marketing langit ini, praktekkan dengan serius. Ya, praktekkan dengan serius, apapun PR-nya, apapun yang sarankan upline, ya lakuin, kerjain gitu. Sejauh mana sih keseriusan teman-teman pengen sukses? Ya, misalkan gini, ikut terapi gratitude selama 21 hari. Kita konsisten nggak selama 21 hari itu? Jika bolong 1 malam, harus mulai dari 0 lagi. Nah, ini membuktikan dengan menulis tiap malam itu aja kita nggak konsisten. Gimana dengan bisnisnya? Kan seperti itu ya. Jadi teman-teman itu nanti prakteknya benar-benar serius, insya Allah. Coba kalau yang serius selama 1 tahun dijalankan, bisa nggak jadi tercapai gitu keinginan teman-teman? Mungkin jadi stokis, mungkin jadi diamond kan gitu ya. Oke ya teman-teman, itu sedikit cerita saya. Jadi kayak misalkan nggak percaya tapi nyata gitu loh. Saya kan orangnya nggak percaya, tapi pengen membuktikan, dan ternyata memang benar-benar terbukti. Ya itu yang bikin saya yakin ya kalau NASA itu bagus.
ya emang bagus gitu ya. Saya juga udah membuktikan ilmu-ilmunya juga luar biasa. Di sini saya belajar pengembangan diri, belajar attitude ya, sikap itu sangat luar biasa sekali. Yang dulu mungkin jadi pemarah, sekarang jadi lebih menahan emosi gitu kan, lebih sabar, lebih nerimo gitu kan. Nah, di situ kita akan mendapatkan ketenangan hati yang sangat luar biasa. Oke ya teman-teman, siapkan alat tulisnya, nanti langsung kita praktek. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Marketing langit itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, kita belajar ya, marketing langit itu apa sih? Marketing langit itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan selain dengan ilmu-ilmu dunia. Oh iya, maaf ya teman-teman, saya tadi cerita masalah saya, persoalan hidup saya itu karena mempraktekkan materi marketing langit ini tentang kesabaran, keikhlasan, dan ridho akan semua yang terjadi ke kita menerima dengan ridho gitu ya, dengan ridho. Ikhlas itu kan memberi, kalau ridho itu kan menerima, dan saya ridho menerima semua yang terjadi di kehidupan saya. Karena itu berhubungan dengan materi marketing langit ini, saya ceritakan saja gitu ya. Oke teman-teman, biar lebih jelas kita pakai contoh ya, seperti ini. Misalkan gini, ada 2 anak muda menjadi mitra bisnis NASA. Keduanya mungkin sih kita sebut aja si A dan si B gitu ya. Nah, si A dan si B ini memulai bisnis dari awal, modal, kerja keras, hingga cara dan strateginya itu sama banget ya. Tapi ternyata si A bisa sukses dan si B belum. Terus apa yang membedakan? Ya, ternyata si A telah mengaplikasikan marketing langit dan si B belum. Gitu. Jadi, apakah kesuksesan itu suatu kebetulan? Kesuksesan tentu bukan suatu kebetulan. Kebetulan dia sukses, kebetulan dagangan laris, kebetulan dia bisnisnya berkembang, kebetulan mitra bisnisnya orang-orang hebat. Nah, kalau itu bukan kebetulan, terus apa? Dengan menguasai marla ini, nanti kita akan sering menggunakan kata walaupun untuk menyemangati dan meyakinkan donen-donen kita dan juga diri sendiri. Walaupun Facebooknya 1, gratisan, walaupun ribet karena punya anak banyak dan masih kecil-kecil, walaupun sambil kerja, dan waktu untuk NASA itu cuma sedikit ya, karena saya pun mengalami waktu yang sedikit itu. Saya kerja dari pagi 7:30 start sampai pulang jam 10 malam. Kapan waktunya saya menjalankan NASA kan gitu? Cuma waktu itu hari Minggu aja, 1 hari saya gunakan untuk NASA gitu. Saya nggak mau kehilangan waktu di pabrik terus-terusan gitu. Jadi setiap ada kesempatan saya gunakan untuk membangun bisnis waktu itu ya. Walaupun tidak pinter ngomong, tidak pinter jualan, walaupun gaptek, walaupun lulusan SD, SMP, bahkan mungkin ada yang tidak sekolah gitu. Walaupun pasangan belum ikut bisnis di NASA, walaupun gitu, dan walaupun lainnya, tetap bisa cepat sukses. Dengan marketing langit ini, jangan khawatir teman-teman yang memiliki keterbatasan karena sukses tidak ditentukan dari waktu yang longgar, anak-anak yang sudah besar, kepintaran jualan, kepintaran ngomong, kepintaran ilmu teknis, misal pinter Facebookan dan lain-lain. Tingkat pendidikan mungkin S1, S2, S3, S tungtung gitu dan lain-lain. Yakin bisa sukses? Ternyata dari banyak penelitian dan pengalaman orang-orang sukses di dunia bahwa 95% yang menentukan kesuksesan adalah marketing langit yang meliputi sikap, pola pikir, dan mindset. Ya, kemarin kita sudah belajar materi sikap oleh Bapak Rohidin ya. Jadi di situ kita penting banget sikap kita terhadap downline, terhadap upline,
terhadap bisnis kita, terhadap produk, dan terhadap konsumen ya. Sikap itu kan attitude. Jadi kita perlu itu. Nah, 5%-nya yang menentukan kesuksesan adalah ilmu teknis. Jadi, misal keterampilan offline, online, Facebook, presentasi massal, dan lain-lain ya. Kita ngomong apa ke orang itu kan teknis gitu. Nah, marketing langit adalah ilmu yang membahagiakan. Jadi, materi kita ini insya Allah akan membuat teman-teman semua lebih bahagia. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya ya, kita selingi dengan kebahagiaan. Nah, menurut teman-teman, sukses itu setelah bahagia atau bahagia setelah sukses? Ya, jadi teman-teman silahkan tulis di buku, sukses itu setelah bahagia atau bahagia itu setelah sukses. Jadi misalkan gini, bahagia teman-teman pengen stokis, nanti saya setelah stokis bakal bahagia. Nah, apa seperti itu gitu ya? Atau kita bahagia dulu deh, walaupun belum stokis, walaupun mungkin belum omsetnya banyak, tetap bahagia gitu. Jadi menurut teman-teman itu apa? Silakan teman-teman tulis ya. Sukses itu setelah bahagia atau bahagia itu setelah menulis, sukses itu setelah bahagia atau bahagia itu setelah sukses. Ternyata sukses itu bukan kunci menuju bahagia, tetapi kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Karena kita di sini ingin sukses, berarti terlebih dahulu kita harus belajar bagaimana caranya kita bahagia. Teman-teman sudah bahagia? Nah, bagaimana caranya biar bahagia? Bahagia itu ketika kita sudah mampu bersabar dalam menghadapi semua ujian-ujian Allah, menghadapi semua ujian-ujian hidup. Ya, bersabar, terus bersyukur. Syukuri apa yang sudah kita miliki. Bersyukurlah ya. Kita sudah mempunyai rumah. Walaupun mungkin tidak besar, tapi kan masih banyak orang-orang di luar sana yang belum memiliki rumah. Itu contohnya seperti itu. Bersyukur mempunyai pasangan yang setia. Ya, di luar sana banyak yang belum mempunyai pasangan. Bersyukur sudah mempunyai anak yang manis, yang lucu. Di sana banyak yang belum mempunyai anak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi syukuri semua yang sudah kita miliki. Dari hal-hal sekecil apapun syukuri. Bersyukur alhamdulillah mempunyai tetangga yang baik gitu. Alhamdulillah mempunyai penghasilan walaupun sehari mungkin 50.000 seperti itu. Syukurin aja. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Nah, ya. Nanti kita latihan ya praktek untuk terapi gratitude, terapi syukur ya. Nanti teman-teman bisa dipandu oleh Mbak Puput ya yang memandu untuk terapi gratitude-nya. Jadi nanti dibikinkan grup untuk teman-teman praktek terapi syukur. Kenapa sih harus terapi? Namanya terapi itu kan karena belum terbiasa. Kalau udah kebiasaan ya nggak perlu terapi kan gitu. Seperti kita misalkan gini, nyapu, ngepel, masak, itu kan hal-hal sudah terbiasa, nggak perlu terapi gitu. Nah sedangkan bersyukur ini kan kenapa harus terapi? Karena kita belum terbiasa gitu ya. Jadi harus terapi. Kemudian bersedekah ya, teman-teman itu sedekah nggak perlu banyak, yang penting konsisten ya, ikhlas kan gitu. Terus memaafkan, teman-teman itu misalkan pernah disakitin orang, kita maafkan saja. Teman-teman pernah menyakiti orang, ya kita juga harus meminta maaf. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nanti kita tulis ya teman-teman bisa nulis 5 orang yang pernah kita sakiti, nama-namanya, dan 5 orang yang pernah menyakiti kita. Jadi yang pernah kita sakiti dan yang menyakiti kita, tulis ya sebanyak-banyaknya. Mungkin ada 5, ada 10, 20, tulis aja. Nanti kita praktek itu. Kita lanjut lagi ya. Terus melawan penyakit hati. Ya, penyakit hati kan seperti sariawan hati gitu. Sakit hati, putus asa, dengki, iri, sombong, kesel, dendam. Nah, itu kan penyakit hati. Jika kita belum selesai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa menyelesaikan tim orang lain kan gitu? Karena kita bisnis jaringan, bisnis tim.
kita masih ada masalah ya, ada persoalan-persoalan yang belum selesai. Gimana kita bisa membimbing tim gitu. Jadi kita selesaikan dulu masalah kita, selesaikan dulu diri kita sendiri, baru bisa bisnis dengan bahagia. Oke ya teman-teman, di sini ada testimoni terapi syukur gratitude ya. Setelah saya ikut terapi ini, alhamdulillah saya merasa lebih sabar bun, sama anak-anak, lebih menghargai mereka. Selama ini selalu menganggap anak-anak cuma anak-anak, ternyata mereka bahkan sangat banyak membantu saya. Terhadap suami juga mulai bersikap lebih baik. Kalau dulu suami pulang kerja malam, muka cemberut. Sekarang pikiran saya mulai berubah, bisa lebih bersyukur dengan apa yang saya dapat, sekecil apapun, dan lebih banyak bersyukur. Seperti itu ya. Ini banyak testimoni-testimoninya. Jadi teman-teman jika merasa masih galau, emang harus terapi gitu ya. Oke ya, kembali lagi ke materi sebelumnya. Bagaimana supaya mendapat keberuntungan seperti si A? Bagaimana supaya sukses? Bagaimana supaya dagangan laris? Bagaimana supaya bisnis berkembang? Bagaimana supaya menemukan mitra-mitra bisnis yang hebat? Caranya mendapat keberuntungan dengan memperbanyak rekening kebaikan dan menghindari rekening keburukan. Apa sih itu rekening kebaikan gitu? Jadi gini, jika kita online, kita kan mempunyai 4, mungkin 6 gitu ya rekening. Ada BRI, Mandiri, BCA, satu lagi BNI. Nah, kita tambahin satu lagi jadi rekening kebaikan. Jadi 5 ya. Nah, rekening kebaikan itu apa sih? Biar lebih jelas, yuk kita belajar dari kisah inspiratif. Di sini ada kisah 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua. Jadi nanti saya nggak jelaskan di audio ini ya, di voice, tapi saya kirimkan filenya aja. Untuk kisah pemuda gitu ya. Lanjut, ada kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan. Jadi dulu ketika di darat, Nabi Yunus banyak beribadah, banyak berbuat baik, sehingga ketika dimakan ikan paus tidak meninggal. Nah, ini saya kirimkan filenya aja ya, saya nggak jelaskan di sini. Mengapa kita harus memperbanyak rekening kebaikan? Mengapa kita harus menghindari rekening keburukan? Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Gitu. Jadi semua berbalik ke diri sendiri gitu ya. Seperti ada kisah nyata, seorang teman mengaku pernah melakukan korupsi di perusahaannya sebesar 526 juta dan tidak pernah ketahuan. Apa yang terjadi kemudian? Beberapa tahun sejak dia mengeluarkan energi negatif itu, anaknya terkena narkoba selama berbulan-bulan dan berusaha menyembuhkan anaknya. Setelah berobat ke berbagai tempat, anaknya sembuh. Tahukah teman-teman berapa biaya yang dia keluarkan untuk menyembuhkan anaknya? Yaitu sebesar 526 juta, sebesar dia korupsi gitu. Jadi gini, setiap energi yang kita keluarkan itu kan korupsi energi negatif. Jadi energi negatif itu pun berbalik ke kita gitu. Terbukti anaknya kena narkoba dan membutuhkan biaya sebesar yang kita ambil gitu. Ya, berhati-hatilah teman-teman ya terhadap dosa kecil, sebab jika dia berkumpul dalam diri seseorang akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Ahwaz gitu. Nah, ini kan bahaya ria. Ria itu kan penyakit hati ya. Berbuat baik karena orang atau tidak ikhlas, jadi pengen dipuji lah gitu. Saya sedekah biar dipuji orang misalkan. Nah, itu kan ria. Supaya kita bahagia, hindari penyakit hati. Segera obati jika kita terserang penyakit hati. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah iri dan dengki. Jadi kita ngelihat tetangga beli mobil, iri, paling hasil korupsi tuh kan gitu ya. Nah, itu kan iri tuh, bahaya banget.
Ada orang yang sudah ikut seminar macam-macam, seperti seminar bisnis dan seminar motivasi, tetapi tidak sukses. Kemudian diteliti, ternyata orang itu punya dengki dengan orang terdekat. Mengapa sakit hati atau dengki dengan orang terdekat sangat berbahaya? Bahaya sakit hati, iri, dan dengki itu apa? Seperti menguras energi atau energinya bocor. Sakit hati dan dengki dengan orang terdekat bocornya bisa 80-90%. Yang membuat kita jadi kurang sehat atau sakit. Jadi hati-hati ya teman-teman yang sering migrain tuh ya, pasti penyakit hati. Vibrasi negatif terkopi ke kita ya. Lihat foto kopi vibrasi, nanti saya kirimkan. Menjauhkan kita dari kesuksesan yang diinginkan. Jadi hati-hati. Cek, ayo recek ya, recheck diri sendiri. Apakah ada masalah, persoalan penyakit hati yang belum selesai, sehingga setelah ikut seminar sana sini, ikut HS sini sini ya, omset belum naik apa segala macam tuh gitu. Bahaya sekali. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Nah ini seperti kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri sendiri ya. Ya teman-teman ya. Jadi perbanyaklah mendoakan orang lain, karena itu lebih cepat terkabul. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, kenapa kok merasa belum terkabul gitu? Karena kita banyak perisai, banyak dosa-dosa, penyakit hati itu tadi gitu. Makanya belum terkabul. Jadi perbanyaklah mendoakan orang lain. Masya Allah, ketika kita mendoakan orang lain pun kita mendapatkan apa yang sama dengan doa untuk orang lain tersebut. Apalagi tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu gitu. Semakin sering ketemu orang yang menyakiti kita, kita justru akan semakin untung. Karena rekening kebaikan kita semakin banyak. Rekening kebaikan karena mendoakan orang lain semakin banyak. Ya, paham ya teman-teman? Jadi gini, kalau kita ketemu sama orang yang menyakiti kita, kan kita pasti kayak sebelah gitu ya. Tapi justru kita untung gitu, karena kita akan semakin mendoakan dia. Oh ya Allah, bukakanlah hatinya, sukseskanlah dia, harmoniskanlah keluarganya. Nah itu kan kebaikan ya, mendoakan orang yang menyakiti kita. Luar biasa, sangat luar biasa. Itu energinya luar biasa. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya, dan energi positif balik ke kita, dan doa itu mantul ke kita. Itu namanya kickback gitu ya. Apa yang kita lempar balik ke kita gitu. Jadi apa yang kita doakan, ya baliknya ke kita gitu. Makanya doakan yang baik-baik saja gitu. Paham ya teman-teman? Jadi hindarilah dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, cara menghilangkan sakit hati dan supaya bisa memaafkan, orang yang menzalimi yang rugi. Lihat gambar balok ya, balok nanti saya kirimkan. Jadi ngapain kita sakit hati? Allah maha adil kok, kan gitu. Kalau tidak memaafkan, dendam, dengki, kita yang rugi. Jadi ngapain kita dengki gitu. Misalkan kita dengki sama orang, kan orang itu nggak tahu kita benci, kita dengki. Yang ngerasain kan kita dong yang rugi ya kan. Energi bocor, sering migrain ya, sering masuk angin, ya itu salah satu penyakit dengki gitu. Ya, punya prinsip bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita punya prinsip mengubah mulai dari diri sendiri ya. Nah, ada kan kisah mertua dan menantu. Jadi gini, kalau kita menuntut orang lain menjadi seperti yang kita mau, kita nggak bisa begitu. Banyak orang lain yang kita tuntut. Mungkin di depan kita ada 50 orang, 100 orang. Kalau kita menuntut mereka menjadi seperti yang kita mau, capek gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita merubah diri sendiri, kan yang kita rubah hanya satu orang, diri sendiri gitu. Itu lebih mudah gitu kan. Makanya kita harus punya prinsip mengubah mulai dari diri sendiri dulu. Kita pengen tuh tim nurut, ibaratkan, ya kita nurutlah dulu. Kita pengen tuh tim itu aktif, ya kita aktiflah dulu gitu.
tim itu sering aktif di grup, komen-komen. Ya kita aktif dulu di grup upline gitu. Nanti terduplikasi karena energinya itu kan mantul gitu kan. Ya, teman-teman paham ya? Jadi nanti kalau belum paham, bolehlah ditanyakan mana yang belum paham. Jadi, menyadari bahwa kalau kita fokus pada kekurangan orang lain sama dengan merendahkan orang lain atau rekening keburukan. Misalnya, kita merendahkan orang lain, ya rekening keburukan. Orang lain itu kan juga ciptaan Allah, ya kan? Merendahkan makhluk Allah ya sama aja kita merendahkan Allah kan gitu. Menyadari kalau kita tidak memaafkan adalah rekening keburukan. Allah saja maha maaf, masa kita enggak kan gitu kan? Harus dong. Saya aja memaafkan mantan saya, iya, mantan suami ya, poligami loh guys. Tapi ya sudahlah ya. Kita sebaiknya justru kasihan dengan orang yang berbuat buruk karena orang itu sedang mengisi rekening keburukannya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang gimana ya, berbuat buruk ke kita, sebenarnya kita harus kasihan sama dia dong gitu. Kita doakan saja. Dia sedang mengisi rekening keburukannya gitu. Kita harus kasihan. Jadi jangan membuli. Kita berprasangka baik dengan cara mencari uzurnya dengan kata mungkin dia terpaksa gitu. Misalnya gini, kita di jalan kok diserempet orang, kadang kan gini, jalan nggak lihat-lihat nyungsep loh misalnya gitu ya. Nah kita harus cari tuh uzurnya, mencari kata uzurnya kan gini, mungkin dia lagi buru-buru gitu, mungkin istrinya lagi sakit dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak berburuk sangka gitu ya kan gitu. Misalnya gini, kok udah janjian kok dia telat gitu, ya mungkin dia jalanannya penuh gitu ya, mungkin dia lagi ada keperluan yang lain gitu. Jadi kita selalu dengan kata mungkin gitu. Jadi kita nggak menyalahkan orang lain. Misalkan HS kok pada nggak ada yang datang gitu ya, ya mungkin lagi pada sibuk, ya mungkin lagi belum bisa hadir kan gitu ya. Jadi nggak kita marah-marah gitu ya. Katakanlah dalam hati kita, aku tidak akan merendahkannya. Mungkin kalau aku di posisi dia dengan latar belakang yang sama, aku juga seperti itu gitu ya. Katakan dalam hati kita, aku tidak akan merendahkannya karena bisa jadi 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau di akhir hayatnya dia menjadi kekasih Allah dan lebih mulia dari aku. Merendahkan orang lain sama dengan merendahkan diri sendiri. Jika teringat sakit hati kita atau ketemu dengan orang yang menyakiti, muncul rasa iri dengki. Segera buang pikiran negatif kita dan kita ganti dengan doa cinta. Doa cinta adalah doa yang untuk orang yang menyakiti kita, yang isinya doa yang baik-baik seperti yang kita inginkan untuk diri sendiri. Misalkan kita berdoa ingin kesuksesan, ingin kemudahan, ingin kejayaan ya. Nah, itu kita juga doakan untuk orang yang menyakiti kita. Maka kita akan mendapat kickback-nya. Doa orang lain sama dengan doa diri sendiri. Seperti itu ya. Hati-hati dengan doa itu. Nah, apapun yang terjadi, bersikaplah yang baik dan pastikan rekening kebaikan kita yang terisi. Misal diolok-olok, kita doakan semoga tambah soleh, rezekinya melimpah, keluarganya harmonis, anak-anak soleh dan lain-lain. Vibrasi positif terkopi ke kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini penjabarannya emang sangat panjang banget karena untuk materi Marla ini pun sampai 5 jam di KDI Plus. Jadi nanti teman-teman langsung praktek untuk nulis rekening kebaikan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi selama 21 hari bareng dengan terapi gratitude dan self talk ya. Self talk itu jadi ada 3 yang kita praktekkan, terapi gratitude, terapi syukur, self talk dan rekening kebaikan ya selama 21 hari. Nanti akan dipandu oleh Mbak Puput Handayani. Ya, jadi masalah ibarat soal ujian. Kalau dapat soal ujian atau masalah,
Cara mengerjakannya dengan sabar, terapi syukur, rekening kebaikan atau ibadah, menghafal 11 poin, baca buku Mars Venus ya. Mars Venus itu masalah keluarga, masalah dengan pasangan ya. Materi ini mungkin akan nanti disampaikan oleh Mbak Swidari atau Mbak Tri Admini ya. Beliau-beliau itu ibu-ibu yang luar biasa sekali. Nah, banyak belajar, banyak membaca buku dan lain-lain. Kalau stres berhenti. Kalau stres berarti belum pintar, masih kurang belajarnya. Kalau soal ujiannya sama dan terasa sulit, tidak selesai-selesai, berarti remedial atau tidak naik kelas. Harus lebih giat belajarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan kita menyerah, tapi harus ditingkatkan belajarnya. Jadi mengapa kita harus belajar dan praktek marketing langit? Karena 95% dari keberhasilan kita ditentukan dari marketing langit, sikap, pola pikir, dan mindset. Gitu. Terus apa hubungannya dengan rekening kebaikan dan keberuntungan dengan kesuksesan? Ya, nanti saya kirimkan untuk slide-nya. Oke, bagaimana prakteknya ya? Silakan teman-teman praktek membuat rekening kebaikan minimal 11 poin. Tapi nanti rekening kebaikannya dipraktekkan selama 21 hari ya. Jadi siapkan buku, 3 buku, rekening kebaikan, self-tag, dan rekening terapi gratitude. Gitu ya. Jadi materi marketing langit ini saya singkat ya. Singkat aja karena nggak mungkin lah semua tak baca gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan segera teman-teman praktekkan ya. Oke, kiranya seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja. PR-nya juga ya dikerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses selalu. Dah.